Mantan anggota dewan ditangkap sedang pesta sabu. Pria yang bunuh istri dan anak mengaku menyesal. Seorang hakim ditangkap sedang pakai sabu. Tabik pun. Selamat pagi saudara, selain 3 informasi pilihan tadi, Kompas Lampung kali ini juga akan menghadirkan bincang inspiratif bersama Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Lampung, Mufti Salim. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas Lampung selama 30 menit ke depan bersama saya Siti Tania, inilah Kompas Lampung selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Tim Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menggerebek sebuah kantor Asosiasi Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional. Hasilnya petugas menangkap 4 orang yang diduga akan mempersiapkan pesta narkotika. Salah satu tersangka merupakan mantan anggota Dewan Kota Bandar Lampung. Keempat orang yang ditangkap adalah Hamonangan Napitupulu, Agus Kurniawan, Merlin Setiawan, dan Muhammad Yusuf. Hamonangan sendiri merupakan mantan anggota DPRD Bandar Lampung dari fraksi PDIP periode 2009-2014. Keempatnya ditangkap saat akan merencanakan pesta sabu. Hal ini menurut polisi berdasarkan pemeriksaan tersangka Agus yang merupakan pemilik narkotika. Sebelum pesta narkotika diadakan, kantor tersebut terlebih dahulu digerebek polisi. Dari para pelaku, polisi menyita 2 paket kecil sabu, 1 amplop berisi daun ganja, setengah butir pil ekstasi warna hijau, kemudian setengah linting ganja, plastik paket kecil, dan 2 alat hisap sabu. Dari 4 orang yang kita tangkap tersebut, kita mendapati barang bukti antara lain yang pertama 2 paket kecil sabu-sabu, 1 amplop daun ganja, setengah butir pil ekstasi warna hijau, 2 bong alat hisap sabu, kemudian setengah linting ganja, dan 2 bungkus plastik sisa pakai. Dari 4 orang tersebut yang kita tangkap, kita ambil urinnya dan semuanya dinyatakan positif. Hasil pengembangan selanjutnya dari pemeriksaan BAP yang kita lakukan, dari 4 orang tersangka ini mengakui bahwa barang yang kita tangkap itu milik 1 orang tersangka atas nama AK. Saat diperiksa urin, keempatnya positif menggunakan narkotika. Kepada polisi, Agus mengaku membeli semua narkotika itu di wilayah Tanjung Gading, Bandar Lampung. Suruh ngambil aja di jembatan. Jembatan mana tuh? Di daerah di Tanjung Gading juga, Pak. Tanjung Gading. Kamu yang ngambil barangnya? Iya, Pak. Beli berapa itu? 500.000, Pak. Apa aja? Satu, Pak. Ganjanya? Apa hari Jumat itu? Ganja dan itunya tadi? Kalau ganja itu memang saya konsumsi sendiri, Pak. Kamu waktu ditangkap udah pakai di mana duluan? Di rumah, Pak. Di rumah. Iya. Terus dibawa barang tuh ke kantor tuh untuk apa? Untuk rekan aja, Pak. Rencananya dipakai bareng rencananya? Enggak juga, Pak. Cuma untuk mau ada acara apa sih, nonton bola. Keempatnya kini masih diperiksa intensif di Mapolda Lampung. Mereka harus mendekam di sel tahanan dan mengurungkan niat berpesta narkotika. Iya, udah. Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung. Setelah ditangkap, Cesar Mufti Fatul Kudus, pelaku pembunuh istri dan anak kandungnya sendiri, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan, ia tetap mengaku jika ia terpaksa membunuh karena mengalami depresi. Ia pun menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab di penjara. Dalam gelar perkara di Mapolres Pesawaran, tampak pelaku terus tertunduk. Ia ditangkap tidak lama setelah melakukan pembunuhan terhadap istri dan anak kandungnya sendiri. Polisi menangkap pelaku saat bersembunyi di sekitar rumahnya.
pelaku sempat akan melarikan diri menyeberangi sungai saat akan ditangkap. Dari pelaku, polisi menyita senjata jenis golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Selain itu juga disita pakaian korban dan pelaku. Polisi masih mengembangkan kasus ini terkait pelaku yang mengalami depresi. Polisi telah melakukan pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Lampung. Hasil kasus pembunuhan 2 orang yang terdiri dari seorang istri maupun anak ini lagi kita dalami. Tapi dari hasil pemeriksaan di mana adanya bisikan yang disampaikan ataupun yang ada di pelaku yang mengakibatkan pelaku akhirnya mengambil alat dan menghabisi istri maupun anaknya. Pengembangan dan Ya, hasil pengembangan kami saat ini pelaku ini mendapatkan bisikan saja, mendapatkan bisikan bahwasanya untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk melakukan pembunuhan kepada anak maupun kepada istrinya. Itu bisikan itu apa karena dia ngelmu atau apa? Ya, Karena depresi ekonomi. ini lagi kita dalamin ya. Kita juga lagi melakukan pemeriksaan secara psikiater, baik psikologi si tersangka untuk kita ketahui apakah ada unsur dan motif lain ataupun keadaan kondisi daripada psikologis si pelaku sendiri. Menurut pelaku, ia menghabisi nyawa istri dan anaknya karena depresi. Itu di wilayah 2000. Apalagi ia juga mengalami kondisi ekonomi yang sedang sulit. Ia kini menyesal telah melakukan pembunuhan tersebut. Saudara mempunyai bisikan tentang untuk pembunuhan terhadap anak dan istri itu pada saat kapan? Habis maghrib, habis sholat, pas keluar dapat bisikan itu, langsung tak tendang itu anaknya, terus saya dilempar, terus ambilin golok tak bacok. Yang pertama dibacok dari istri dulu atau anak dulu? Kena anaknya dulu Pak. Anak dulu. Iya, Setelah anak baru istri. iya. Nggak, bisikan tuh udah berapa kali bang? Apa memang baru kali itu apa sering? Sering Pak, Kenapa gitu selalu dibisikin? nggak tahu juga Pak. Bisikannya seperti apa? Ada yang ngomong terus gitu Pak, Ngomongnya? macam-macam Pak. Memang kamu marah sama istri kamu atau benci gitu? Yang enggak gitu. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pesawaran. Guna mendalami kasus ini, polisi akan mendatangkan psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung. Seorang hakim di Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat ditangkap saat sedang mengkonsumsi sabu di rumahnya di wilayah Teluk Betung, Bandar Lampung. Kepada polisi, ia mengaku baru sekali menggunakan sabu karena tekanan pekerjaan. Firman Afandi, sang hakim ini hanya tertunduk saat digelandang petugas. Hal ini terlihat dalam gelar perkara beberapa kasus narkotika di Mapolresta Bandar Lampung. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat ini ditangkap petugas saat sedang nyabu di rumahnya di Jalan Walter Mongonsidi, Bandar Lampung sepulang kerja. Ia mengaku baru sekali mencoba serbuk kristal haram tersebut. Hal itu dilakukan karena sedang lelah dan mengalami tekanan pekerjaan. Dari informasi masyarakat yang menyatakan ada penyalahgunaan narkoba di suatu tempat sekitar Teluk, kemudian anggota melakukan lidik, kemudian bekerjasama dengan masyarakat, kemudian ternyata informasi benar, kemudian kita langsung melakukan penggerbekan dan penangkapan. Hakim di mana itu Pak? Dinasnya di mana? Dari yang bersangkutan adalah PNS di daerah Liwa, Lampung Barat. Hasil pengembangan. Barang bukti yang diamankan dari hakim itu apa aja Pak? Adalah alat hisap, kemudian sabu, sisa yang bersangkutan gunakan. Namun polisi tidak percaya begitu saja. Terbukti saat tertangkap ditemukan paket kecil sabu dan timbangan digital di rumahnya. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk menguak apakah pelaku merupakan pengedar sabu. Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke informasi lain, Saudara.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung menyita berbagai produk ilegal. Produk-produk tersebut antara lain ribuan botol minuman keras, jutaan batang rokok, dan ratusan ribu gram tembakau iris. Total perkiraan nilai barang hasil penyitaan tersebut sebesar 4 miliar lebih. Petugas kantor Bea Cukai Bandar Lampung menyita minuman beralkohol ilegal sebanyak 1.000 botol lebih, rokok ilegal jutaan batang, dan tembakau iris ilegal sebanyak 300.000 lebih. Dalam gelar perkara di kantor Bea Cukai diungkapkan bahwa penyitaan ini adalah dalam rangka operasi Patuh Ampadan 1 tahun 2017. Total nilai keseluruhan barang yang disita sekitar 4 miliar lebih. Penggerebekan gudang penyimpanan barang-barang ini di wilayah Tanjung Karang Timur dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Setelah diperiksa dengan menggunakan alat deteksi pita cukai, ternyata pita cukai yang digunakan adalah palsu. Atas perbuatan memalsukan pita cukai, pelaku dijerat pasal 54 tentang cukai dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Saudara, ada baiknya Anda mengetahui pula bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiran cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya saudara mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun. Berikut harga-harga kebutuhan barang pokok di beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung. Bincang inspiratif bersama Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Lampung, Mufti Salim. Simak informasi khususnya usai jeda berikut ini.